Hukum umroh berkali-kali dalam satu perjalanan. Pertanyaan pertama, bagaimana dengan umroh yang dilakukan berulang kali dengan satu kali perjalanan? Ya. Jadi ada dua pendapat ulama. Yang pertama adalah mengatakan satu kali perjalanan, satu kali ibadah. Jadi satu kali haji, jelas satu kali haji. Kalau umroh, satu kali umroh juga. Ini pendapat yang pertama. Mereka beristidlal dengan dalil mengatakan tidak pernah ternukil kepada kita bahwasanya Nabi SAW dan juga para sahabat umroh sampai dua kali dalam satu kali perjalanan. Jadi seperti itu saja, karena tidak pernah ternukilkan kepada kita bahwasanya Nabi SAW dan para sahabat pernah umroh dua kali dalam satu kali perjalanan. Gitu kan? Yang ada malah umroh kemudian pulang. Kan itu. Baik, ini pendapat. Pendapat yang kedua mengatakan tidak. Masih terbuka. Khusus bagi penduduk yang berada di luar kota Mekah. Atau yang berada di luar Jazirah Arab secara khusus. Umumnya yang berada di luar kota Mekah dan Jeddah. Karena kota Mekah dan Jeddah ini mikotnya mereka dari rumah sendiri. Jadi mereka pakai ihram dari rumah langsung saja masuk haram umroh selesai. Tapi selain kota Mekah dan Jeddah, itu mereka berihram dari mikot, termasuk penduduk Madinah. Selama mereka harus melewati mikot, berarti masih terbuka kesempatan mereka untuk melakukan ibadah itu semampunya. Dengan pertimbangan, terutama luar Jazirah Arab, ya kalau kayak kita di Indonesia atau negara-negara, yang memang pertimbangannya pertama perjalanan jauh. Yang kedua, pertimbangannya itu besarnya biaya. Gitu kan? Waktu yang dipakai. Selain jarak jauh capek misalnya. Jaraknya walaupun naik pesawat, tetap safar itu kita atau minal azab, kata Nabi SAW. Ada bagiannya yang termasuk azab. Jadi orang merasa tidak nyaman dengan safar, letih lah, capek lah, sumpek dan seterusnya. Jadi ada banyak pertimbangan gitu kan. Jaraknya, capeknya, dan biayanya gitu. Seperti kalau kita di Indonesia misalnya, sekarang umroh itu tidak akan kurang dari 20 juta. Walaupun memang itu sudah masuk paket 9 hari. Tapi siapa saja yang bisa mengumpulin uang 20 juta? Bagaimana kalau seseorang memang dia hanya mampu mengumpulkan uang 20 juta dalam seumur hidupnya untuk umroh. Maksudnya dia tinggal di gunung gitu, sekali bisa umroh. Sementara ayah ibunya belum pernah umroh sebelumnya dan sudah mati. Umroh dan haji untuk orang mati itu boleh kan dalam Islam. Dan dalilnya cukup banyak yang sahih berhubungan dengan masalah itu. Di antaranya hadis Bukhari, kata Nabi SAW kepada seorang sahabat yang berkata, ya Rasulullah, ayah saya nggak bisa lagi perjalanan jauh, sudah sangat tua. Ada beberapa riwayatnya yang mengatakan sudah meninggal, gitu kan? Apakah boleh saya haji dan umroh untuknya? Kata Nabi SAW, haji dan umroh lah untuknya, gitu kan? Berarti dibolehkan. Nah sekarang dia cuma bisa biaya umroh sekali seumur hidup. Pada saat dia umroh ke sana, kemudian ayah ibunya memang yang tadinya belum pernah umroh, sementara hukum syar'i membolehkan dia umroh dan haji untuk keluarganya yang sudah meninggal. Kan? Dia kalau kembali Indonesia mungkin tidak bisa kembali lagi karena tidak ada biayanya. Maka hukum-hukum seperti ini pendapat guru mengatakan boleh saja. Beda memang kalau orang itu dia travel misalnya, atau memang dia pemilik travel, dia setiap minggu berangkat, setiap bulan bisa berangkat, atau memang dia orang kaya raya bisa berangkat, setiap bulannya bisa berangkat, punya kemampuannya, sudah dia jalankan pendapat pertama umroh sekali saja. Tapi kalau dia punya kesulitan, gitu kan, untuk kembali lagi jaraknya jauh, maka pendapat guru mengatakan dibolehkan karena dasar hukumnya adalah umroh itu ibadah yang diperintahkan, punya dalil. Punya dalil, jadi umroh itu adalah fadilahnya besar. Kemudian mengumrahkan orang yang sudah meninggal adalah ada perintahnya. Berarti istimbat hukum dari dalil itu lebih ada daripada pendapat pertama yang hanya mengatakan tidak pernah ternukil, kan gitu. Ya ini pendapat Allahu a'lam. Ya ini dua pendapat. Kalau saya pribadi, saya tidak mengatakan pendapat umum. Saya lebih cenderung dengan pendapat yang kedua. Kalau saya pribadi, karena saya melihat memang sulitnya orang-orang kita untuk kembali. Gitu kan, dan memang kita harus fair untuk bisa mengangkat pendapat para ulama dan tidak fokus kepada satu pendapat sehingga memang tidak kaku. Akhirnya sekarang orang-orang kita banyak sekali yang tidak bisa lagi, pulang nggak bisa berangkat lagi dan tidak bisa ada kesempatan. Nah beda kalau memang ada juga orang terlalu berlebihan. Misal dia udah umrah nih buat diri dia, kemudian dia keluar lagi dari Mekah ke Mikot, biasanya ke Ji'rana yang Nabi SAW biasa memang pernah niat dari situ. Kemudian dia umrah hari ini, besok umroh lagi, lusa umroh lagi. Nah ini mungkin yang perlu dipertanyakan, berulang-ulang dalam hal-hal yang memang sebenarnya tidak ada hajat untuk itu. Terlebih lagi kalau dia bertahallul, mencukur gundur rambutnya, maka mungkin akan sulit gitu kan. Tapi kalau dia umroh buat dirinya, kemudian mungkin buat orang tuanya, besok ya misalnya, atau 3 hari atau seminggu kemudian sebelum dia pulang, itu mungkin masih masuk dalam kategori pendapat
yang pertama tadi. Jadi pendapat yang kedua. Pendapat kedua mengatakan juga tidak dianjurkan juga orang terus satu hari kan dia, kalau umroh kan 2 jam bisa selesai.